Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Andrizan dengan nomor induk mahasiswa 11955111601. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan deduktif dan induktif dalam penelitian. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pendekatan ilmiah. Apa itu pendekatan ilmiah? Pendekatan ilmiah adalah cara atau usaha untuk mencari ilmu atau prosedur ataupun metode secara ilmiah terhadap suatu permasalahan. Nah, pendekatan ilmiah ini itu wujudnya adalah metode ilmiah, yaitu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Sehingga secara lengkap arti dari pendekatan ilmiah itu adalah usaha dalam mendapatkan suatu ilmu melalui pengetahuan yang didapatkan dengan metode ilmiah. Nah, kemudian karakteristik pendekatan ilmiah. Di sini ada beberapa karakteristik pendekatan ilmiah. Yang pertama yaitu reductionism, yaitu pendekatan yang mereduksi masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat mudah diamati dan diteliti. Yang kedua yaitu repeatability, yaitu suatu pengetahuan disebut ilmu jika pengetahuan tersebut dapat dicek dengan mengulang eksperimen atau penelitian yang dilakukan orang lain dengan tempat dan waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu refutation, yaitu ilmu harus memuat informasi yang dapat ditolak oleh orang lain. Nah, kemudian masuk ke penalaran deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Berpikir secara deduktif atau penalaran deduktif adalah memberikan sifat rasional terhadap pengetahuan ilmiah dan konsisten dalam pengetahuan yang telah dikumpulkan. Nah, secara sistematik penalaran deduktif ini di mana pengetahuan itu disusun tahap demi tahap dengan menyusun argumentasi tentang sesuatu yang baru atau berdasarkan pengetahuan yang ada. Dalam berpikir secara deduktif itu secara konsisten ilmu menjelaskan secara rasional tentang objek yang diteliti atau mengambil kesimpulan yang bersifat umum menjadi khusus. Nah, untuk lebih singkatnya penalaran deduktif itu dapat digambarkan melalui flowchart yang dimana pertama itu menentukan tujuan, yaitu yang bersifat umum, lalu mengajukan argumentasi dan asumsi, dan terakhir adalah membangun struktur logika dan membuat kesimpulan. Nah, di sini penalaran deduktif ini sifatnya itu dari umum ke khusus. Nah, selanjutnya itu penalaran induktif. Berpikir secara induktif itu adalah berdasarkan suatu pernyataan yang dapat dianggap benar, di mana materi yang terkandung dalam pernyataan itu sesuai dengan objek yang faktual atau fakta. Secara sistematik argumentasi disusun terlebih dahulu, kemudian argumentasi dinyatakan benar jika terdapat kenyataan yang mendukung. Nah, berpikir induktif ini prinsipnya itu didasarkan pengamatan hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Berbeda dengan deduktif tadi dari umum menjadi khusus, sedangkan induktif itu dari khusus menjadi umum. Nah, dapat dilihat di sini flowchart atau secara singkat bagaimana penalaran induktif itu, yaitu yang pertama merumuskan masalah, kemudian memverifikasinya, lalu membangun pernyataan dan kesimpulan yang bersifat umum. Nah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.